Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam yang ada di seluruh Indonesia ya. Nah, baik lagi bersama saya di sini Dikstra Ananda Dosisoteva. Ya, kalian udah tahu semua ya. Saya sering disebut Dikstra bisa, Ananda bisa, Dosi juga bisa, Septeva juga bisa ya. Nah, tuh. Oke. Saya mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Fakultas saya Fakultas Pertanian dan Perikanan. Program studi saya yang saya ambil agroteknologi. Nah, dan NIM saya yaitu 41241503. Nanti saya cantumin di sini lah, di sini. Oke. Nah, di sini saya diberi tugas ya. Tugas ujian akhir semester di semester 3 ini oleh Ibu Yusmia sebagai dosen manajemen agribisnis yang ada di program studi saya ya. Dan juga beliau memberikan saya soal yang dimana harus membahas tentang kopi yang ada di Gombeng Sari ya, terutama pada kelompok usahanya, yang pernah saya teliti juga, yang pernah saya gali informasinya juga. Dan juga di sini saya disuruh Ibu Yusmia juga untuk membuat video tentang dinamika dan strategi pasar. Nah, itu PPT yang saya buat ya, yang sudah saya kumpulkan. Di sini saya akan membahas PPT itu. Nah, dan juga untuk pengen tahu kelanjutannya, kita lihat nanti. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan intinya ya, nah di sini saya akan menjelaskan apa sih pemasaran itu. Ada yang tanya nih, Bang Dosi, pemasaran itu apa sih? Mas Dosi, pemasaran itu apa sih? Nah, saya jelaskan ya, oke. Pemasaran itu serangkaian kegiatan yang dimana di dalam suatu pemasaran ini ada semacam promosi, menjual dan mendistribusikan suatu produk unggulan kita atau produk unggulan kelompok lain nih. Nah, di sana gimana caranya kita itu menarik suatu konsumen untuk membeli produk unggulan yang kita punya. Oke, itu pemasaran. Nah, ada juga nih menurut Albert Emery, yaitu pemasaran adalah bentuk suatu peradaban dari peperangan. Oke. Jadi menurut Emery ini pertempuran dalam peperangan ini bisa dimenangkan dengan kata-kata, ide dan pemikiran yang disiplin. Jadi kalau ide kita mentah, itu kita kalah sebelum berperang gitu. Jadi kayak bener-bener dimatangkan gitu loh, ide kita, strategi kita untuk memenangkan suatu peperangan ini, atau bisa dikatakan suatu pasar. Oke. Jadi produk kita itu nggak kalah saing sama produk-produk yang ada di luar sana. Itu. Oke teman-teman, kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Nah, itu pertanyaan yang paling penting ya menurut saya. Bu Yusmia menanyakan model bisnis apa sih yang diterapkan oleh KUB Gemari. Jadi teman-teman, informasi sedikit bahwasanya KUB Gemari ini satu kelompok usaha yang ada di Desa Gombeng Sari yang bergerak di bidang hulu dan hilir kopi. Nah, mereka ini
menerapkan suatu sistem model bisnis kolaborasi antar kemitraan. Jadi mereka ini bekerja sama oleh Pok Darwis yang ada di Desa Gombeng Sari dan juga Pemdes Gombeng Sari. Nah, kenapa kok mereka memilih kerjasama oleh Pok Darwis Gombeng Sari? Jadi menurut saya itu sama-sama untung ya. Jadi mereka itu menggandeng Pok Darwis, yang dimana Pok Darwis ini mengangkat bidangnya itu mengenalkan wisata kopi wisata edukasi ya, wisata edukasi kopi, baik di seluruh Kabupaten Banyuwangi maupun di luar Banyuwangi maupun internasional juga. Nah, kenapa kok menggandeng Pok Darwis? Karena dari situ menurut saya itu KUB Gemari ini meningkatkan penjualannya juga, soalnya dibantu oleh Pok Darwis ini mendatangkan pelanggan ya dari luar melalui jalur wisata edukasi ini. Nah, terus yang kedua yaitu dukungan legalitas dan fasilitas ya. Jadi Pemdes juga memberikan payung hukum dan juga dukungan infrastruktur ya yang memperkuat posisi KUB Gemari ini. Udah ibaratkan udah aman lah kalau misalnya masuk ke dunia pasar, terutama pasar kopi ya. Nah, jadi mereka ini menggait dua itu dikarenakan saling menguntungkan gitu loh, kayak simbiosis mutualisme. Jadi gitu. Terus yang ketiga itu bisnis KUB Gemari ini berakar pada kebutuhan pelanggannya. Jadi bukan sekedar membuang barang ke pasar tapi mereka ini memperhatikan pelanggan juga. Jadi mereka ini nggak cuman jualan kopi nih, jadi mereka ini juga menjual bagaimana sih kopi ini, cara menanam kopi, bagaimana sih merawat kopi ini, tanaman kopi ini, bagaimana sih memanen kopi ini, dan juga bagaimana sih menyeduh kopi ini. Nah, jadi gitu teman-teman, model bisnis yang diterapkan oleh kelompok usaha bersama Gemari yang ada di Desa Gombeng Sari. Gitu. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua ya. Jadi di sini Bu Ismia menanyakan, menurut Anda itu pemasaran itu seperti apa ya? Jadi udah saya jelaskan dari awal tadi bahwasanya pemasaran itu serangkaian kegiatan yang dimana di dalamnya itu ada suatu mempromosikan produk, menjual produk, dan juga mendistribusikan produk. Jadi kalau misal kita jadi suatu punya usaha, jadi kita harus tahu itu pemasaran itu seperti apa. Nah, tujuan pemasaran ini yang pertama pastinya untuk menarik konsumennya. Nah, itu tujuan pemasaran, untuk menarik konsumen agar produk kita itu selain laris juga bisa terkenal di berbagai orang-orang banyak lah gitu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu ada 5 kekuatan utama yang bisa mengubah pasar. Nah, itu saya disuruh menyebutkan dan juga untuk menjelaskan. Jadi teman-teman, 5 kekuatan yang bisa mengubah pasar ini menurut saya yang paling pertama penting itu pelanggan ya. Nomor 1 itu pelanggan. Kenapa kok pelanggan? Jadi teman-teman, harapan dan keinginan pelanggan itu seiringnya waktu itu bisa berubah-berubah gitu loh, bisa berevolusi juga. Kenapa kok bisa dikatakan berevolusi? Misal nih, saya contohkan ya, dulu kopi tubruk untuk dulu itu bisa dikatakan wah gitu loh, udah cukup, udah pas lah ya. Nah, dibandingkan zaman sekarang ya, jadi orang-orang itu zaman sekarang
cari kopi yang ada narasi proses pembuatannya itu higienis, itu nomor satu. Dan yang nomor dua itu rasa bervariasi juga. Ya, ini biasanya kalangan-kalangan muda seperti saya ya, yang cinta kopi yang bervariasi ini. Dan juga terus kemasan juga mendukung keinginan yang sangat sangat berevolusi dari suatu pelanggan. Nah, untuk yang kedua yaitu kompetitor. Jadi gini teman-teman, kompetitor itu menurut saya kita harus tahu apa yang kompetitor lakukan ke depannya gitu loh. Jadi kita harus punya strategi tersendiri biar kita itu nggak tertinggal gitu loh dari kompetitor-kompetitor yang lain. Nah, untuk yang nomor 3 ini yaitu pendatang baru. Jadi gini teman-teman, kalau misal saya contohkan kayak Apple yang produksi PC ya. Nah, jadi teman-teman, pendatang baru ini khususnya Apple ini awalnya itu cuman memproduksi satu. Nah, terus 8 tahun kemudian ada 500 kompetitor yang menyaingi perusahaan Apple ini. Sama halnya dengan bisnis kopi. Jadi bisnis kopi itu udah ada nih, bisnis kopi A. Nah, mungkin 1 tahun 2 tahun kemudian bakal banyak bisnis kopi yang lainnya juga gitu loh. Gitu teman-teman, itu yang bisa mengubah pasar, yaitu pendatang baru. Nah, untuk yang nomor 4, nah itu kekuatan yang bisa mengubah pasar yaitu nomor 4, substitusi. Kenapa kok substitusi? Substitusi ini berupa ancaman yang nggak terlihat gitu loh teman-teman. Jadi kalau misal dicontohkan, awal mulanya itu orang-orang pasti seneng kopi lah, nggak bisa dipungkiri seneng kopi. Tapi lambat laun orang-orang sadar, jadi beralih ke minuman herbal atau minuman yang lebih sehat untuk kesehatannya masing-masing. Jadi gitu teman-teman, ancaman yang tidak terlihat ya, atau bisa dikatakan substitusi. Nah, untuk yang nomor 5 yang terakhir ini yaitu pemasok. Kenapa kok pemasok? Jadi hubungan dengan petani, pemasok adalah salah satu kunci sukses jangka panjang. Jadi kalau misal hubungan kita bagus nih sama petani pemasok kopi nih, jadi insya Allah kedepannya ini bisa lancar gitu loh, jangka panjang bisnis kita. Nah, itu bisa mengatur juga biaya dan inovasi kita gitu loh. Jadi bisa terkontrol gitu loh. Gitu teman-teman. Masuki pertanyaan yang keempat yaitu product life cycle. Di dalamnya adalah siklus maturity. Nah, siklus maturity itu apa sih? Nah, siklus maturity itu teman-teman, siklus yang dimana siklus kematangan ya, menurut saya itu pasar itu sudah mulai jenuh. Nah, kenapa kok pasar itu mulai jenuh? Karena hampir semua orang yang butuh suatu produk tersebut, nah itu sudah membelinya gitu loh. Jadi memungkinkan pertumbuhan pembeli baru itu kayak mulai berhenti gitu loh. Nah, pada puncak penjualannya itu dimana fase penjualannya itu udah ada di atas sendiri nih, tapi tidak mengalami kenaikan yang sangat drastis gitu loh. Udah mentok di puncak gitu loh. Nah, dalam kondisi ini, dalam fase ini ya, siklus maturity itu
bisa menyebabkan perang harga ya, karena tidak ada pembeli baru. Jadi satu-satunya perusahaan untuk tumbuh yaitu dengan mencuri pelanggan dari kompetitor yang lain gitu. Misal saya punya usaha nih, nah saya itu udah ada di fase kematangan. Nah salah satu cara saya agar tetap tumbuh, perusahaan saya agar tetap tumbuh, yaitu mencuri pelanggan yang kompetitor saya gitu loh, itu teman-teman. Terus kondisi ini juga produk itu kayak hampir mirip semua gitu loh, jadi nggak sulit membedakan gitu loh. Nah sehingga konsumen itu melihat mana yang harganya lebih murah dan mana yang pelayanannya lebih oke atau lebih baik. Nah gitu teman-teman. Terus pada fase ini fokus manager itu yaitu yang pertama itu menjaga pelanggan lama ya, yaitu manajer itu nggak membuang biaya besar untuk mencari orang baru. Akan tetapi perusahaan ini bisa memberikan diskon memberikan diskon produk untuk pelanggan yang ibaratnya udah menjadi pelanggan lama kita gitu loh, pelanggan yaitu pelanggan lama kita, agar mereka ini, konsumen ini, pelanggan lama kita ini nggak pindah kompetitor ke yang lain gitu loh. Terus dan juga fokus strategi manajer juga untuk mengefisiensi biaya. Manajer ini perlu menjaga sangat ketat atau memantau biaya produksi ini agar tetap bisa untung meskipun harga jual dalam pasar itu terus ditekan oleh pesaing-pesaing yang lainnya gitu teman-teman. Itu siklus maturity, yaitu siklus kematangan. Pada intinya kondisi yang dimana pasar mulai jenuh, tidak ada konsumen baru atau pelanggan baru, terus kita dipaksa menjaga pelanggan lama kita agar tidak pindah ke kompetitor yang lain, gitu intinya. Nah, untuk pertanyaan yang kelima, yaitu manajer harus memantau 5 kekuatan evolusioner yang bisa mengubah pasar. Nah, salah satunya itu pelanggan. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, kenapa kok pelanggan itu penting ya bagi manajer. Soalnya keinginan pelanggan atau harapan pelanggan itu bisa berbeda-beda seiringnya waktu. Jadi pelanggan ini bisa mengubah pasar dikarenakan yaitu tadi keinginan mereka dan juga standar mereka untuk beli produk ini itu seiringnya waktu lebih meningkat gitu loh. Jadi misal ya tadi sudah saya contohkan kopi tubruk, untuk dulu itu udah sangat oke. Nah sekarang standar orang sekarang itu kopi yang dimana prosesnya ada narasi yang dimana proses dalam pembuatannya itu higienis dan juga kemasannya oke dan juga variasi rasanya oke. Jadi itu yang saya bisa jelaskan terkait pelanggan yang bisa mengubah pasar secara terus-menerus. Itu teman-teman. Oke teman-teman, pertanyaan terakhir yaitu dari studi kasus aspirin ya. Nah itu memunculkan 4 opsi strategi pada fase penurunan. Nah, jadi kalau misal dianalogikan di Banyuwangi, terutama di bidang bisnis kopi itu bagaimana, atau strategi yang 4 strategi ini yang cocok yang mana. Jadi gini teman-teman, kalau menurut saya itu strategi yang cocok itu strategi niche bacanya niche atau celah pasar ya. Nah kenapa kok celah pasar? Soalnya gini teman-teman, misal dibayangkan ya, jadi pasar kopi itu kayak sebuah lapangan yang gede gitu, yang besar gitu ya. Nah itu
di di dalam lapangan ini banyak penjual-penjual kopi murah dan banyak sekali penjualnya gitu loh. Jadi pada strategi niche ini dalam artian kita nggak ikut bergerombol ngikut serta dalam lapangan yang banyak penjual-penjual mahal ini, tapi kita masuk ke sebuah gang kecil atau sebuah jalan yang kosong, tapi dalam jalan atau gang yang kosong ini isinya itu orang-orang kaya atau pecinta kopi sejati yang dimana mereka ini rela bayar mahal demi kualitas yang diberikan kepada mereka. Jadi gimana sih cara mempraktekkan strategi niche ini? Nah, yang pertama itu jangan ikut perang harga. Jadi kita itu nggak boleh mencoba jualan kopi murah atau kopi saset yang ada di toko-toko ya, kopi saset di toko-toko. Yang kedua, kita harus menjadi spesialis. Jadi kita harus fokus pada kopi specialty atau kopi kelas atas ya, yang bisa atau yang punya rasa unik lah. Jadi kalau misal ditanya oleh suatu pelanggan, jadi kita bisa menjawab kalau varietas kopi ini rasanya unik dan termasuk kopi kelas atas gitu teman-teman. Terus untuk yang cara yang ketiga yaitu jual pengalaman atau pelayanan khusus kita gitu loh. Jadi misal kopi organik ada di lereng gunung tuh, jadi tentunya kopi ini diproses secara tradisional gitu. Terus yang keempat, cara yang keempat yaitu fokus pada pelanggan yang sangat setia bagi kita ya, dan tidak terlalu peduli dengan harga. Misalkan asalkan barangnya itu atau produk yang kita suguhkan itu oke dan bagus. Nah itu teman-teman, jadi strategi niche itu kesimpulannya gimana kita itu nggak masuk dalam lingkungan pedagang-pedagang atau usaha-usaha yang terjun ke kopi, tapi mereka jual kopi saset atau kopi yang murah. Jadi kita jangan masuk ke situ. Jadi kita masuk ke gang gang sendiri atau tempat sendiri yang dimana bisnis kita itu disukai oleh orang-orang kaya atau orang-orang yang penyita spesialis kopi, orang-orang yang suka kopi, tahu kopi. Mereka nggak peduli harganya, tetapi mereka ingin pelayanannya itu oke gitu loh. Jadi mereka itu dikasih pelayanan oke dari kita gitu teman-teman. Nah semua pertanyaan sudah saya jawab ya. Nah, juga mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misal ada salah kata atau mungkin salah pengucapan dalam video ini, saya mohon maaf. Kalau misal ada yang nggak bisa dipahami, cari saya, tanyakan kepada saya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.